Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua rekan-rekan mahasiswa Teknologi Informasi. Baik, pada hari ini kita akan membahas lagi yakni mengenai seri sejarah dan peradaban Islam, studi tokoh, kontribusi ilmuwan Muslim terhadap fondasi ilmu informatika dan komunikasi. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama ya tentu menganalisis kontribusi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam perkembangan informatika serta merefleksikannya bagi pengembangan teknologi modern yang beretika dan berkeadaban. Dari sub itu maka muncul sub CPMK. Pertama, tentu kalian mampu menjelaskan konteks sejarah lahirnya pemikiran komputasional dalam peradaban Islam, khususnya pada masa keemasan intelektual pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, yang ditandai dengan perkembangannya tradisi rasional, matematis, dan prosedural sebagai fondasi awal ilmu komputasi. Kemudian sub CPMK kedua, tentu kalian mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi pada aspek fondasional ilmu informatika, komunikasi, terutama dalam bidang algoritma, kriptografi, otomasi, serta menempatkan kontribusi secara tepat dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan. Next, lanjut. Kemudian CPMK ketiga subnya adalah menganalisis secara kritis pemikiran dan karya tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkaitan dengan proses algoritmik, sistem logis, dan mekanisme otomatis tanpa menyamakan secara langsung dengan disiplin informatika modern. Sub CPM keempat, tentu kalian mampu mengaitkan kontribusi historis ilmuwan muslim dengan perkembangan ilmu informatika modern, terutama dalam hal algoritma, keamanan informasi, otomasi, dan kecerdasan buatan melalui pendekatan historis konseptual. Kemudian sub CPMK 5, kalian mampu merefleksikan nilai-nilai etika Islam. Nah, dalam penekanannya ini adalah pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan sebagai landasan bagi praktik informatika yang beretika dan berkeadaban. Baik, rekan-rekan semua, pendahuluan pada materi ini adalah bahwa ketika kita flashback ke sejarah masa lalu dalam tradisi turas Islam, peradaban Islam, tentu kita kembali kepada ilmuwan muslim. Ya. Berkembangnya pesat pada abad ke-20, fondasi awalnya seperti algoritma, pengolahan informasi, transmisi pesan, sistem otomatis sebetulnya itu telah muncul dalam peradaban Islam klasik seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Haytham, dan Al-Jazari. Nah, beliau-beliau adalah penemu ilmuwan muslim ya, berkontribusi pada fondasi konseptual informatik dan komunikasi meskipun bukan dalam bentuk disiplin modern. Nah, kajian ini menempatkan kontribusi tersebut secara historis dan proporsional sebagai bagian dari akar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir nih yang saya bold merah penekanannya bahwa kalian sebagai mahasiswa TIK Muslim melihat tidak hanya sebagai teknologi tetapi sebagai alat transmisi ilmu, data, dan makna yang harus dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkemaslahatan. Ya. Oke, next lanjut ini ya. Peta jalan evolusi informatika dan etika Islamic Informatic Evolution Roadmap. Teman-teman rekan-rekan mahasiswa, ketika kalian perhatikan roadmap ini bahwa perkembangan
sains, teknologi informasi dan komunikasi, ya, pada abad ke-sini ada abad Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibn Haytham, Al-Jazari. Kemudian pada proses transmisi ke modern, nah di sini sampai pada saat ini, ya, big data dan AI. Nah, pada kerangka ini ada sebuah kompas etika. Apa itu kompas etika? Amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Nah, jika melihat dari roadmap ini, tentu kita bisa merenung betapa jauhnya tumbuh berkembangnya ilmu sains, teknologi, informasi, dan komunikasi. Islam sudah membicarakan, Islam sudah membahas, kemudian Islam juga mengembangkan. Hanya saja kita sebagai ilmuwan Muslim belum menyentuh pada aspek sejarah, sehingga kita melupakan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang mengawali tentang ilmu ini. Kontribusi Muslim berada pada fase fondasional yang membentuk akar algoritma, pengolahan informasi, komunikasi, otomasi, sedangkan informatika modern diformalkan secara matematis dan digital mulai abad ke-20, ya. Jadi konsepnya itu sudah ada. Hanya saja bahwa kita itu tidak melihat pada aspek sejarah. Siapa penemu, siapa yang mengawali ini semua. Sehingga dalam pikiran kita terkotak bahwa penemu ini adalah dari barat, ilmuwan barat. Bukan. Sebetulnya bahwa Islam, ilmuwan Muslim itu sudah mengawali terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut next teman-teman mahasiswa. Pembahasan pada fondasi historis informatika dan komunikasi modern. Seperti yang kita bahas pada sebelumnya bahwa sebagai disiplin formal baru, ilmu TIK itu berkembang pada abad ke-20, ditandai teori komputasi, komputer, dan lain-lain. Ilmuwan Muslim klasik bukan ilmuwan informatika modern, tetapi berperan pada fondasional, yaitu membangun cara berpikir algoritmik, pengolahan informasi, sistem komunikasi, dan otomasi. Nah, di sini terdapat kontinuitas gagasan, bukan kesamaan disiplin. Konsep-konsep awal kemudian diformulasikan secara matematis dan diwujudkan dalam teknologi digital modern. Oleh karena itu, bahwa kajian ini memposisikan kontribusi ilmuwan Muslim sebagai akar historis dan konseptual ilmu kalian, bukan sebagai pelaku langsung teknologi TIK kontemporer saat ini. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita masuk ke studi tokoh, ya. Di sini ada Al-Khwarizmi dan ada Haytham. Informatika berfokus pada pengolahan informasi dan data secara sistematis. Nah, dalam peradaban Islam klasik, aspek informatika tampak pada pengembangan pemikiran, yaitu penyusunan langkah-langkah yang terstruktur, penyelesaian persoalan matematis dan ilmiah. Ibnu Haytham, ilmuwan Muslim, pendekatan logis verifikatif dalam tradisi keilmuannya, misalkan pada metodologi, memperkuat budaya berpikir komputasional, yaitu berpikir sistematis, analitis, dan berbasis proses. Al-Khwarizmi menunjukkan penggunaan prosedur jelas, terurut, dan dapat diulang yang menjadi dasar konsep algoritma dalam informatika modern. Ya. Oke, baik, lanjut sekarang mengenai tokoh ilmu komunikasi dalam konteks TIK yang berkaitan penyimpanan, pelindungan informasi dan pesan. Dalam peradaban Islam klasik, perhatian terhadap keamanan, akuratan informasi telah berkembang, terutama dalam konteks administrasi, diplomasi, dan keilmuan. Nah, ini adalah beliau Al-Kindi.
mengembangkan metode kriptografi dan analisis sandi yang menunjukkan kesadaran awal terhadap perlindungan pesan dan keamanan komunikasi. Tradisi Islam menekankan pentingnya kejelasan makna, validitas informasi, kejujuran transmisi pesan. Kemudian aspek-aspek menjadi fondasi konseptual komunikasi modern yang saat ini berkembang menjadi teknologi jaringan, keamanan data, sistem komunikasi. Jadi beliau Al-Kindi seorang tokoh ilmuwan yang pandai dalam bidang kriptografi. Tentu kalian yang paham mengenai ilmu ini, beliau yang mengawali dulu, bukan dari tokoh barat, sains barat. Selama ini kita selalu diburamkan, difokuskan kepada tokoh-tokoh ilmuwan barat. Sehingga dalam pikiran kita muncul benak, penemu ini dari barat, penemu ini dari barat. Selalu difokuskan kepada barat. Sehingga kita melupakan sejarah peradaban Islam kita sendiri, bahwa tokoh muslim, ilmuwan muslim juga ada yang mengawali ini semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini saya gambarkan, saya visualisasikan infografisnya untuk lebih kalian paham. Nah, ada Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Haytham, Al-Jazari. Di sini ada pemikiran algoritmik, kemudian Al-Kindi, keamanan komunikasi, Ibnu Haytham, metodologi pengolahan informasi dengan pendekatan ilmiah berbasis verifikasi, Al-Jazari, otomasi sistem terprogram. Keempat tokoh tersebut mempresentasikan akar tradisional bagi perkembangan konsep informatika dan komunikasi dalam konteks modern. Oke, nanti teman-teman bisa melihat lagi, cari literatur tentang sejarah peradaban sains Islam. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah membahas dari sebuah konsep pemikiran, sejarah, tokoh, roadmap-nya, kemudian saat ini bagaimana relevansi hubungan informatika komunikasi modern dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa beliau tokoh-tokoh muslim Al-Kindi, Al-Haytham, Khawarizmi, Al-Jazair merupakan tokoh-tokoh yang mengawali penemuan-penemuan sains. Fondasi, bukan disamakan dengan tokoh barat saat ini pada abad ke-20 Pendekatan berpikir yang sistematis dan verifikatif, computational thinking yang penting dalam pengujian dan validasi sistem. Dengan demikian, bahwa kontribusi ilmuwan muslim bersifat formalis dan konseptual yang turut membentuk arah perkembangan ilmu informatika komunikasi TIK di era digital saat ini. Baik, sekarang kita pada bab penutup kesimpulan tentang sejarah peradaban sains Islam, TIK dan komunikasi. Perkembangan informatika dan komunikasi TIK tidak hanya bersifat teknologis, tetapi membawa dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan yang sangat luas. Oleh karena itu, penguasaan TIK perlu disertai dengan kesadaran etika dalam pengolahan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi. Disitulah nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, kemaslahatan memberikan landasan framework moral dalam menghadapi tantangan teknologi digital yang sangat dinamis, termasuk keamanan data, privasi, penggunaan kecerdasan AI. Pemahaman terhadap fondasi historis dan nilai etis ini diharapkan kalian dapat membentuk insan TIK yang tidak cakap secara teknis,
tetapi juga bertanggung jawab dan berkeadaban. Semoga dengan materi ini rekan-rekan mahasiswa timbul inspirasi, insight bahwa ilmu saya harus berdampak kepada kemaslahatan dan berkeadaban dan berkemajuan. Dalam konteks framework-nya tentu ada nilai-nilai etika, nilai-nilai etis dalam konteks maqasid syariah, sehingga membawa dampak kepada kemaslahatan umat. Demikian untuk pertemuan hari ini, semoga membawa insight buat rekan-rekan mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.